Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya kita bereaksi dengan cara tertentu? Atau kenapa kadang kita ngelakuin hal-hal yang rasanya bertentangan banget sama logika sehat kita sendiri? Nah, selamat datang di Bedah Materi kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin eksplorasi visual yang luar biasa buat membongkar lapisan-lapisan terdalam pikiran manusia. Kita akan melihat gimana mesin biologis kita itu ternyata bekerja sama erat dengan alam bawah sadar yang paling gelap sekalipun. Ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngupas lapis demi lapis pikiran manusia. Mulai dari dasar biologis, turun ke gunung es Freud, ngebahas mekanisme pertahanan, menjelajahi arketipe Jung, memahami dorongan Adler, dan ditutup dengan terapi psikoanalisis. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, biologi di balik perilaku dan akar fisik. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ke teori-teori abstrak soal alam bawah sadar, kita harus mengakui dulu bentuk hardware fisik kita. Di level yang paling dasar, perilaku kita itu ibarat mesin biologis. Poin pentingnya ada di integrasi antara sistem syaraf dan sistem endokrin kita. Sadar atau enggak, sebagian besar yang kita lakuin itu didorong oleh kebutuhan basic banget, kayak lapar, haus, seks, dan tentu aja insting alami buat menghindari rasa sakit. Bahkan kemampuan kompleks kita buat mikir, ngomong, atau memecahkan masalah, itu semuanya sangat bergantung dan didikte oleh struktur otak kita. Jadi ya, di permukaan kita ini pada dasarnya mesin yang bereaksi terhadap lingkungan. Lanjut ke bagian 2, teori gunung es Freud dan kedalaman pikiran. Tapi tentu aja, manusia itu lebih dari sekedar kumpulan saraf dan kelenjar kan? Nah, disinilah bapak psikoanalisis kita, Sigmund Freud, mengajak kita menyelam jauh ke bawah permukaan. Bayangin pikiran kita itu kayak gunung es raksasa ini. Kesadaran kita, hal-hal yang lagi kita pikirin saat ini, itu ternyata cuma ujung kecil yang kelihatan di atas air. Sementara itu, lihat deh bagian raksasa yang tersembunyi di kedalaman gelap itu. Itulah alam bawah sadar kita. Disinilah insting, dorongan agresif, dan memori-memori menyakitkan yang kita tekan, ngumpet, dan diam-diam nyetir hidup kita dari belah ke layar. Freud juga bilang kalau di dalam diri kita ini ada pertarungan yang intens banget. Bayangin, ini kayak balita yang super impulsif, dia beroperasi pakai prinsip kesenangan, pokoknya maunya aku mau itu sekarang juga tanpa kompromi. Terus di sisi lain kita punya super ego. Nah, ini kebalikannya. Dia itu kayak hakim yang strict banget, isinya standar sosial, aturan moral yang kerjaannya bikin kita merasa bersalah dan malu. Terus siapa dong yang kejebak di tengah-tengah? Ya ego kita. Ego ini benar-benar stres nyari cara biar si balita impulsif dan si hakim galak ini bisa akur, supaya kita tetap bisa berfungsi normal di dunia nyata. Bagian ketiga, perisai ego, mekanisme pertahanan, dan gimana kita mengelola kecemasan. Jadi gini, jadi penengah antara balita tantrum dan hakim yang kejam itu capeknya minta ampun. Gesekan ini bikin ego kita mengalami kecemasan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, pas si Ed nuntut hal yang nggak masuk akal dan super ego ngancam dengan rasa bersalah, gimana cara ego kalian ngelindungin kewarasan kalian dari kecemasan ini? Jawabannya lewat perisai psikologis yang kita sebut mekanisme pertahanan. Dan ini relatable banget loh sama keseharian kita. Pertama, ada represi. Ini pas kita ngubur dalam-dalam suatu kenangan karena terlalu sakit buat diingat. Terus, rasionalisasi. Hayo, siapa yang sering bikin alasan yang kedengarannya logis buat nutupin kelakuan buruk? Kita kayak ngebohongin diri sendiri biar ngerasa bener. Dan yang paling epik, proyeksi. Pernah gak sih kalian yang sebenarnya lagi kesel banget, malah nuduh orang lain yang lagi marah-marah? Nah, itu ego kalian lagi melempar impuls buruk kalian ke orang lain, murni buat ngejaga kenyamanan kalian sendiri. Keempat, Jung dan ketidaksadaran kolektif atau warisan umat manusia. Setelah melihat sisi gelapnya Freud, kita bakal berenang lebih dalam lagi ke area yang sedikit lebih mistis bareng Carl Jung. Jung ini mengembangkan ide Freud secara radikal. Dia nggak cuma perkaya sama alam bawah sadar pribadi, tapi dia ngenalin konsep yang namanya ketidaksadaran kolektif. Coba lihat diagram mandala ini. Jung percaya kalau di lubuk terdalam, kita semua ini berbagi satu warisan spiritual kuno umat manusia. Ego kita cuma ada di pinggiran luar, sementara pencarian sejati kita adalah menuju self yang ada tepat di tengah-tengah inti itu. Dari ketidaksadaran kolektif yang deep banget inilah muncul apa yang Jung sebut sebagai arketipe. Ini penting ya, arketipe itu bukan sekedar insting fisik biasa. Ini lebih kayak cetakan dasar psikologis kita. Semacam gambaran kuno yang kita warisi dari pengalaman nenek moyang kita secara turun-temurun. Yang lagi tidur di pikiran kita dan siap aktif kapan aja kalau ke-trigger sama situasi tertentu.
Biar kebayang, coba ingat-ingat, pernah nggak kalian pasang senyum palsu ke orang asing padahal hati kalian lagi hancur? Nah, itu kalian lagi pakai arketipe persona alias topeng sosial. Lalu ada shadow atau sisi gelap kita. Sisi yang diam-diam seneng pas ngelihat saingan kita gagal, kita sering banget denial soal sisi ini. Dan tentunya ada arketipe hero, pejuang kuat yang selalu punya satu titik kelemahan. Memahami arketipe purba ini bikin konsep-konsep kuno tersebut kerasa benar-benar nyata dan kelihatan jelas di reaksi kita sehari-hari. Bagian 5, Adler. Dorongan menuju kesempurnaan dan bergerak ke masa depan. Oke, setelah menyelam di kedalaman yang gelap bareng Freud dan Jung, sekarang Alfred Adler narik kita balik ke permukaan yang lebih terang. Lihat perbandingan ini, rasanya kayak momen aha. Kalau Freud itu sangat biologis dan terobsesi banget sama masa lalu yang gelap, Adler ini beda total. Dia sangat sosiologis dan berorientasi ke masa depan. Adler percaya kalau manusia itu digerakkan oleh tujuannya di masa depan, bukan cuma sekedar ditarik-tarik sama masa lalunya. Dia juga ngelihat tiap individu itu punya sifat unik yang beda-beda. Konsep besarnya Adler itu holism. Intinya gini, kita semua dilahirkan ke dunia sebagai bayi yang lemah. Alami banget dong kalau itu bikin kita punya perasaan inferior atau rendah diri. Tapi ini dia plot twistnya. Adler bilang rasa inferior ini bukan kutukan. Malahan ini adalah bahan bakar kita. Perasaan ngerasa kurang inilah yang memicu kita buat berjuang mencapai kesuksesan, mengejar kesempurnaan, dan pada akhirnya bikin kita berkontribusi buat masyarakat. Bener-bener cara pandang yang penuh harapan kan? Terakhir, bagian 6, pemulihan melalui terapi psikoanalisis. Pertanyaannya sekarang, dari semua kerumitan ini, dari pertarungan ego, trauma masa lalu, sampai rasa inferior, gimana cara kita sembuh? Tujuan utama semua teori ini sebenarnya satu, bikin alam bawah sadar yang tersembunyi itu muncul ke permukaan kesadaran. Di sesi terapi, konselor bakal mandu klien melewati perisai-perisai mereka. Mulai dari asosiasi bebas, di mana klien ngomong apa aja tanpa disensor, ngasih panggung buat si it. Lalu konselor bakal nganalisis kalau ada resistensi atau perasaan-perasaan masa lalu yang malah dilempar ke konselor. Dari situ, konselor ngasih interpretasi buat bantu nemuin akar masalahnya. Kita udah ngebedah semuanya, dari mesin biologis di balik otak kita, turun ke gunung es gelapnya Freud, sampai ke dorongan masa depan dari Adler. Sekarang, tanyain ini ke diri kalian sendiri. Apakah keputusan-keputusan yang kalian ambil hari ini benar-benar murni logis? Ataukah sebenarnya itu ulah si balita it, topeng sosial yang lagi kalian pakai, atau mungkin bentuk pelampiasan dari rasa rendah diri yang kalian simpan rapat-rapat di dasar laut? Coba renungkan itu. Terima kasih udah ikut bedah materi kali ini, semoga wawasan ini ngasih perspektif baru buat kalian, dan sampai jumpa di eksplorasi materi berikutnya.